Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali lagi dalam acara IGM Instagram Mengaji yang bertema pada pagi hari ini bersemi di tengah pandemi bersama Ustadz Luqmanul Hakim. Baik, izin saya tulis tema terlebih dahulu. Baik, sobat IGM sekalian, mari kita awali acara IGM pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat ke-62. Kita lanjutkan. Baik, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah ridho apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 62 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin.
sedang berlangsung. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang Ustadz Luqmanul Hakim. Saya undang terlebih. Silakan Ustadz, diterima Ustadz. Semoga tidak ada kendala. Amin. Silakan Ustadz Luqman bisa bergabung bersama kami. Ya, kita tunggu sebentar. Baik, namun sepertinya ada kendala. Kita undang sekali lagi Ustadz Luqman. Oh, nampaknya Ustadz Luqman ada kendala. Kita tunggu sesaat lagi teman-teman. Bersemi di tengah pandemi. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Gimana Bang Rocky kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Masya Allah. Keren banget, Ustaz. Pagi-pagi udah pakai jas aja ini. Dingin. Tadinya mau lepas jas tapi dingin. Masya Allah. Posisi di Gunung Sindur ya, Ustaz? Iya, Bogor biasa dingin terus Bogor. Benar. Baik teman-teman, Ustadz Luqman ini tinggal di Gunung Sindur, di Pengasinan kan ya, itu Depok ya Ustadz ya? Pengasinan Gunung Sindur. Pengasinan Gunung Sindur, Nah, alhamdulillah. Beliau. Jadi Pengasinan itu ada 2. Oh, ada apa sih? Ada Depok, ada Bogor. Ustadz, halo, assalamualaikum. Iya, halo, guys. Jelas kan ya suara saya? Jelas. Suara saya jelas nggak ke situ? Mantap jiwa. Oke, lanjut. Baik, Ustadz. Insya Allah kita 30 menit ke depan sampai 32 menit. Ya, sampai 6.40 kita akan sama-sama sharing, Ustadz, mengenai bersemi di tengah pandemi. Ya, kalau kita kan tema ini kayaknya bener banget apa yang sedang kita rasakan. Banyak orang deh di tengah pandemi ini yang dimana orang yang biasanya kerja masuk pagi pulang sore sekarang banyak yang diliburkan. Katanya sih diliburkan, cuman dinonaktifkan kemungkinan dan sulit untuk diminta kerja kembali. Nah, sepertinya Ustadz Luqman mempunyai satu tips atau berbagai macam tips agar kita bisa bersemi kembali di tengah pandemi. Monggo, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host kita, yaitu Bang Rocky Mubarok, yang telah mengundang saya yang bukan siapa-siapa
ke acara beliau. Ini merupakan sebuah penghormatan bagi saya. Masya Sekali Allah. lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga programnya berjalan dengan lancar, istiqomah, Amin. dan tentunya membawa manfaat untuk banyak orang, menginspirasi banyak orang, dan membawa perubahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Bagi yang Ustaz. sudah kenal, abaikan saja. Bagi yang belum kenal, saya mohon izin memperkenalkan dulu, karena ada istilah tak kenal maka sampai kapanpun tak akan kenal. Iya, iya, iya. Maka dari itu, saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lukmanul Hakim, biasa dipanggil Lukman. Konon katanya Lukman ini berasal dari bahasa Inggris, Bang Rocky. Oh, Iya, lucky and man. Masya Allah. Lucky Lelaki artinya berarti. beruntung, man Amin. itu laki-laki. Mm-mm. Jadi ini merupakan self-talk saya, merupakan doa saya, mudah-mudahan saya selalu menjadi orang yang beruntung. Amin. Itulah sebabnya pagi ini saya sangat beruntung bisa diundang ke acara Bang Rocky yang luar biasa nih. Masya Allah. Allah. Amin, amin. Dan saya juga beruntung bisa bersinergi dengan Bang Rocky beserta komunitasnya dan bisa berbagi inspirasi pada pagi hari ini ke teman-teman yang Allah izinkan menyimak video pada pagi hari ini. Hmm. Saya domisili di Gunung Sindur, tepatnya di Geria Indah Serpong, dekat Pasar Perumpung. Kalau asli dari Karawang, kebetulan dapat jodoh orang sini, jadi menetap di sini. Bagi sahabatku yang sedang menanti jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Amin. Jodoh terbaik tentunya, terbaik di sisinya, dan terbaik menurutnya. Amin. Jadi, tema pagi hari ini adalah tentang bersemi di tengah pandemi ya. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah sebagaimana kita tahu bahwa kedatangan corona ini membawa dampak kepada kita semua. Dulu yang tokonya rame, ketika datang pandemi ini mau nggak mau menurun keramaiannya itu. Dulu orang berangkat pagi, pulang petang, sekarang mau tidak mau harus di rumah aja. Ini merupakan ujian yang luar biasa buat kita semua. Apalagi kemarin ketika Ramadan, Lebaran, sangat jauh berbeda dengan tahun kemarin. Biasa kita sholat tarawih di masjid, biasa pas hari raya itu kita mendapatkan banyak tunjangan mungkin. Mau nggak mau pada Lebaran kemarin itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pribadi yang super sabar. Jadi setiap kita pasti merasakan dampak daripada corona ini. Betul. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dampak itu terbagi dua, Bang Rocky. Oh, ya. Ada dampak positif, ada dampak yang tidak positif, Negatif. negatif. Tapi biar lebih halus, saya menyebutnya tidak positif. Siap. Ya, karena kata tidak itu tidak bisa masuk ke alam bawah sadar. Hmm. Jadi meskipun faktanya negatif, alam bawah sadar kita akan meresponnya positif. Oh, karena ada Ya, jadi positifnya dampak tadi. betul. Masya Ya, Allah. jadi konotasinya itu selalu positif gitu. Apapun dampak yang kita alami saat ini, mau dampak yang baik ataupun yang tidak baik, saya tidak menyebut dampak yang buruk, tetapi yang tidak baik. Sejatinya itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik dampak yang baik ataupun yang tidak baik, seharusnya respon kita selalu baik. Siap. Harapannya agar yang baik-baik saja yang menghampiri kita. Amin. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan masalah. Yang salah itu kadang respon kita terhadap masalah. Masya Allah. Dulu sebelum pandemi datang, sumber rezeki saya salah satunya di travel umroh. Hmm. Ketika pandemi datang, mau tidak mau, travel umroh yang saya jalankan harus tutup. Secara logika, saya nggak punya pemasukan dong. Betul. Ya, selain di travel umroh, saya juga ada usaha di bidang akikah.
ada juga di bidang training. Saya juga aktif mengajar di beberapa tempat, seperti di masjid, majelis taklim. Ketika corona itu datang, travel umroh tutup. Usaha akikah tidak ada orderan sama sekali. Allah. Usaha di bidang training sama sekali nggak ada karena PSBB tadi kan. Semua kegiatan di bidang ngajar semuanya libur, full di rumah. Secara logika, anak istri saya mau makan apa nih? Semua sumber pemasukan saya tutup. Makanya saya pernah bikin status, ketika bisnis di bidang traveling dan tiketing tutup, ketika bisnis di bidang training tutup, semua kegiatan di bidang teaching tutup, usaha di bidang domba dan kambing tutup, tapi Allah buka lagi peluang di bidang writing, yaitu Masya menulis. Allah. Jadi ketika sekarang Allah nulis menutup semua pintu rezeki, ketika Allah menutup semua pintu rezeki kita, maka respon kita jangan kecil hati, jangan mengeluh, tetaplah optimis, karena ketika Allah menutup semua pintu rezeki kita, Allah akan membuka pintu rezeki yang lain. Saya juga tidak menyangka, ternyata Allah berikan semacam harta karun di tangan saya. apa tuh? Di saya Semacam, menulis tadi. ya, dari menulis tadi. Ya, ini buku pertama saya, ya. Judulnya Seni Berkomunikasi dengan Allah. Ditulis sebelum ada pandemi corona, kurang lebih bulan Februari. Ya, saya nulis buku ini nggak ada niat, wah kayaknya mau ada corona nih, nulis buku motivasi Islami, nggak ada sama sekali. Pikirannya situ nggak ada. Ya nulis aja, ya. Bahkan saya sempat putus asa dalam proses menulis buku ini. Kenapa? Dari judulnya saja banyak orang menganggap, wih judulnya berat, kayak gitu. Wih judulnya dalam. Mereka menganggap ini buku isinya tentang ilmu ma'rifat, ilmu yang tingkat tinggi. Padahal ini buku bacaannya sangat-sangat ringan. Bukan saya yang bilang, tapi para pembaca yang bilang. Banyak di antara para pembaca yang mengatakan bahasanya ringan, bahasanya mudah dipahami. Artinya apa? Artinya semua kalangan bisa baca buku ini. Karena terbukti yang baca buku ini dari berbagai kalangan. Mulai pengusaha, pejabat pemerintahan, kiai yang punya pesantren. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Saya seorang yang bukan siapa-siapa, ilmunya juga mungkin masih rendah. Kok bisa-bisanya buku saya dibeli sama kiai yang punya pesantren? Bahkan ketua DPRD Tangsel itu sempat beli buku saya. Allah. Speechless rasanya kalau saya ceritain, ya. Dan ketika masa-masa lockdown, di mana waktu itu saya benar-benar di rumah, kemudian saya iseng-iseng baca buku ini. Alangkah kagetnya saya ketika membaca buku ini, kok saya kerasa ketampar kayak tulisan sendiri gitu. Di mana di buku ini pembaca diajak untuk lebih bersabar lagi menghadapi ujian, apapun ujiannya. Diajak lebih positif lagi menyikapi keinginan yang belum Allah kabulkan, atau yang semacamnya. Ya, dengan demikian mudah-mudahan Allah berikan banyak kebaikan kepada kita, sehingga apapun kondisinya saat ini, sesulit apapun kondisi kita saat ini, akan terasa bahagia, happy, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu Bang Rocky. Ustaz, boleh bertanya mengenai buku sedikit, Ustaz? Spoiler dikit. Boleh. Ya. Siap. Ini berkomunikasi dengan Allah. Artinya selama ini kita berkomunikasi bisa didasari tidak ada seninya begitu, atau bisa disebut salah dalam berkomunikasi dengan Allah. Seperti itu, Ustaz. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan cara kita berkomunikasi selama ini. Namun alangkah lebih baiknya apabila kita dibumbui dengan seni, apabila kita lebih mesra lagi, lebih harmonis lagi ketika menyampaikan sebuah pesan kepada Allah. Kalau boleh kita artikan, seni berkomunikasi dengan Allah. Seni itu apa? Berkomunikasi itu apa? Ya, makanya di kampus kita itu kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa, betul ya? Maka
untuk bisa melakukan seni berkomunikasi dengan Allah, kita perlu memahami apa itu seni, apa itu komunikasi, siapa itu Allah. Kita harus pahami dulu. Seni itu kan sesuatu yang mengandung unsur keindahan. Berkomunikasi, proses penyampaian pesan kepada satu orang atau lebih. Allah, Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, yang maha indah dan menyukai keindahan. Saya juga terinspirasi dari doa-doa seperti doanya Nabi Zakaria ketika minta dianugerahkan anak di usia yang sudah renta, rambutnya sudah beruban. Bagaimana komunikasi beliau kepada Robnya ketika usianya sudah sangat tua tapi belum dikaruniai anak oleh Allah SWT. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata cara komunikasi beliau begitu mesra, begitu romantis, tetap positif, tetap husnuzon. Sedangkan kita baru 3 bulan, 4 bulan doa kita belum dikabul, sudah mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabul. Lah, Nabi Zakaria bertahun-tahun doanya belum dikabul sama Allah, di usianya sudah renta baru dikabul. Tetap positif. Begitupun dengan Nabi Ayub, ketika diuji dengan penyakit yang menjijikan, penyakit yang luar biasa, bagaimana respon beliau kepada Allah? Bagaimana komunikasi beliau kepada Allah? Luar biasa indahnya. Begitupun dengan doa Nabi Yunus. Ketika beliau diuji, didatangkan ikan paus, ya, sebenarnya ikan paus tersebut sampai sekarang masih ada, Bang Rocky. Oh, masih ada. Iya. Hanya saja ikan paus zaman sekarang berupa masalah. Oh. Seringkali kita ditelan oleh ikan paus kita saat ini. Seringkali kita ditelan oleh masalah yang melilit kita saat ini. Hanya saja seringkali kita tidak bisa keluar dari ikan paus tersebut. Padahal Nabi Yunus sudah mencontohkan, kalau kita mau keluar dari ikan paus, solusinya mohon ampun sama Allah. Kemudian memperbaharui tauhid kita. Mungkin selama ini kita sudah menjadikan Tuhan selain sudah punya Tuhan selain Allah. Misalkan kita mentuhankan karir, mentuhankan bisnis kita, mentuhankan popularitas kita, mentuhankan teknologi-teknologi saat ini, sehingga ketika Allah menyeru hayya 'alas shalah, kita lalai dibuatnya. Itulah Tuhan-Tuhan saat ini. Padahal Nabi Yunus sudah mencontohkan kepada kita, kalau kita ditelan masalah, ya, mohon ampun, kemudian perbaharui tauhid kita. Doa Nabi Yunus yang diabadikan dalam Quran pada waktu itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Pada akhir kalimat itu kita mengakui diri bahwa kita ini banyak dosa. Selama ini ketika kita dililit masalah, ego kita terlalu tinggi, kita tidak mau mengakui kita itu salah. Kita tidak mau mengakui kita itu banyak dosa. Kita tidak mau membuka topeng kita. Padahal kalau kita mau dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan, ya itu tadi. Mohon ampun, perbaharui tauhid kita. Kemudian kalimat doanya diperindah lagi. Makanya di buku ini saya sebutkan urutan-urutan dalam hal berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, sampai yang terakhir. Ya tentunya saya ambil dari berbagai macam sumber seperti yang tadi saya ceritakan. Kurang lebih seperti itu Bang Rocky. Allah, ini luar biasa. Ya. Jadi ini membuat kita untuk semakin lebih mengenal diri lagi, tahu diri lagi, merespon masalah itu tidak putus asa. Karena tadi kalimat yang saya bisa ambil adalah kita ini salah merespon terhadap masalah. Kitanya berarti yang salah, begitu ya Ustaz? Iya. Makanya kan kita tuh harus selalu merasa salah. Di mana kita merasa diri sudah benar, maka benih-benih iblis sudah ada di hati kita. Ya, meskipun saat ini kita sedang berada di jalan yang benar, meskipun saat ini kita sedang berada di jalan kebaikan, jangan pernah hati kita merasa sudah baik. Apalagi sampai merendahkan orang yang belum baik, apalagi sampai meremehkan orang yang belum dapat hidayah,
Misalkan saat ini kita diberi nikmat bisa bangun subuh, Mm-mm. saat ini kita diberi nikmat bisa bangun malam, kemudian kita meremehkan orang yang ketiduran, orang yang telat, itu sejatinya kita sudah merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Oh, Padahal ketika kita merasa diri lebih baik dari yang lain, berarti itu benih-benih iblis sudah ada di hati kita. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Makanya saya sering bilang ke jamaah saya, mm. kalau kita ikut pengajian, kemudian pulang dari pengajian, doa kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hati selalu merasa salah, hati selalu merasa belum baik. Oh, ternyata selama ini saya salah. Oh, ternyata selama ini saya masih kurang. Saya bilang ke jamaah saya, teruskan ikut pengajian itu. Itu pengajian bagus. Tapi kalau setelah ikut pengajian, doanya anak khairu minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih sunnah, dia bid'ah, aku lurus, dia sesat, bacaan Quranku lebih bagus, dia belum bagus, saya sarankan ke jamaah saya, tinggalkan pengajian itu. Karena tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena tidak membuat kita semakin tawadu di hadapan Allah. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk selalu merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Masya Allah. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Allahu Iya. Akbar. Luar biasa Ustaz Lukman. Jadi terlupa merasa salah ya. Allah. Ya, harus selalu merasa salah. Makanya tips agar kita selalu merasa salah ketika melihat orang yang mungkin menurut kita di bawah kita, batinkan dalam hati kita, aku tidak lebih baik dari dia. Setiap melihat seseorang, dalam hati itu harus selalu ada, aku tidak lebih baik dari dia. Sehingga kita terjauh dari sifat sombong. Ya. Jangan pernah merasa diri kita sudah baik, lebih baik dari yang lain. Karena ngeri gitu. Bener, sudah banyak cerita-cerita ya. Sudah banyak cerita-cerita zaman dulu di mana orang yang rajin ibadah pada akhirnya husnul khotimah. Ada juga seorang pendosa pada akhirnya husnul khotimah. Makanya baik atau tidaknya seseorang ditentukan ketika kita wafat. Ketika kita sudah wafat, ya, baru kita tahu kita ini baik atau tidak. Gitu. Ya, selama perjalanan ya kita semua adalah peserta ujian. Yang soleh diuji dengan kesolehannya, yang belum soleh diuji dengan belum solehnya, gitu. Semuanya ujian. Allahu Akbar. Benar, seperti itu. Penyakit ya mudah-mudahan dengan demikian di tengah pandemi seperti ini kita semakin bersemi. Di saat orang-orang terpuruk, di saat orang-orang berada di posisi yang minus, katakan entah itu usahanya tutup atau apa, tetapi kalau kita selalu berusaha mendekat kepada Allah, berkomunikasi dengan baik, merespon masalah dengan baik, tidak menutup kemungkinan bagi Allah akan menghadirkan yang baik-baik. Amin. Entah itu peluang rezekinya diganti sama Allah, ditambah sama Allah, atau yang lainnya. Intinya tetap bersyukur, insya Allah rezeki akan tetap mengucur. Baik, Ustaz, 10 menit terakhir di sesi IGF ini. Jika kita berhasil bersemi di tengah pandemi ini, itu ditandai dengan seperti apa, Ustaz? Silakan. Kenapa? Kita ditandainya dengan seperti apa? Tandanya kita sudah mulai bersemi di tengah pandemi ini. Tandanya? Ya, tandanya hati kita jauh dari mengeluh. Hati kita selalu senang dan bahagia. Karena ketika kita mampu men-setting hati kita selalu bahagia, maka seperti yang tadi saya bilang, hanya kebahagiaan-kebahagiaan yang akan datang kepada diri kita. Karena hati, perasaan, perkataan, itu akan menarik baik atau buruknya yang datang kepada diri kita. Makanya kan sebelum keluar rumah itu, pastikan hati, pikiran, perkataan, itu yang baik-baik. Maka jangan heran, selama perjalanan itu yang baik-baik juga yang datang ke kita. Melihat pemulung, kita doain, ya Allah,
anugerahkan rezeki yang berlimpah ke pemulung itu. Amin. Melihat pedagang lagi dagang, kita doain ya Allah, semoga dagangannya laris ya Allah. Amin. Kita doakan orang lain selama perjalanan. Maka kebaikan juga yang akan datang kepada diri kita. Jadi tandanya ya Pak, kita selalu bersyukur atas nikmat sekecil apapun yang Allah berikan. Dan tentunya terus berikhtiar. Apalagi kalau teman-teman sudah punya keluarga, ya, atau mungkin punya target tahun ini, maka harus lebih maksimal lagi bergeraknya, ikhtiarnya. Jangan putus asa, jangan pesimis, tetap optimis. Insya Allah, Allah akan ijabah apapun yang menjadi doa dan harapan kita. Amin. Seperti itu Bang Rocky. Jadi tandanya hati kita atau diri kita sudah mulai bersemi di pandemi ini, mudahnya kita untuk bersyukur ya, Ustaz. Tidak Betul. ada lagi mengeluh, selalu tetap buat baik, bantu orang lain, gitu ya, Ustaz. Ya, intinya hati kita tetap tenang, karena rumusnya hati tenang, rezeki datang. Masya Allah. Hati tenang, jodoh datang. Allah. Kalau hati rezeki, rezeki pun ikut rumit, ya. Itu tergantung perasaan kita. Kalau hati kita selalu semangat, rezeki pun semangat datang ke kita. Masya Allah. Berawal dari kan ada istilah kalau kita selalu berusaha mencari keridhaan Allah, kemudian maka dunia itu akan datang kepada kita dalam kondisi hina ya. Itu hadis atau perkataan ulama saya lupa. Tetapi kalau sebaliknya kita disibukkan dengan mencari dunia dan kita lupa siapa sih yang punya dunia, maka dunia itu akan semakin menjauh. Ya, selengkapnya teman-teman bisa baca di buku Seni Berkomunikasi dengan Allah. Bagi yang sudah punya, bisa ikut mensyiarkan buku ini. Alhamdulillah per hari ini sudah menuju 600 eksemplar buku ini. Allahu Akbar. Semoga bisa jadi bestseller Sat bukunya. Amin. Ya, ini buku pertama saya. Saya termasuk penulis pemula ya, tapi ini bagi saya menurut awal yang baik. Alhamdulillah sekarang sudah proses buku kedua, judulnya masih dirahasiakan, ya. Insya Allah bermanfaat juga buat teman-teman nantinya. Amin. Dan saya juga nggak nyangka buku ini bisa tersebar ke banyak daerah di Indonesia. Benar-benar nggak nyangka, ini di luar dugaan. Dan nggak nyangka juga buku ini bakal terjual banyak, ya. Awalnya saya menjual buku ini iseng-iseng, ya, karena sebagaimana saya ceritakan tadi, semua usaha saya tutup, ya. Kemudian bagaimana saya agar bisa menyambung hidup. Waktu itu saya iseng-iseng jual buku ini. Saya jual ke list WhatsApp saya. Ya, list WhatsApp saya dengan harga yang murah waktu itu. Karena dalam rangka tes ukur ya, tes ukur pasar. Dalam ilmu marketing itu kita harus mengetes dan ukur. Saya jual 50.000 waktu itu. Alhamdulillah 100 buku pertama terjual lewat WhatsApp doang. Saya masih penasaran. Akhirnya saya ngajak teman-teman untuk ikut mensyiarkan buku ini. Saya naikin harganya jadi 68.000. Dari 50 ke 68.000. Alhamdulillah masih laku juga dengan harga 68.000. Ya. Saya naikin lagi jadi 78.000. Masya Allah ternyata masih laku juga dengan harga 78.000. Masih penasaran juga. Saya naikin lagi jadi 88.000. Sampai sekarang masih 88. Harga normalnya sih 98. Ya. Tapi bagi yang beli lewat reseller itu 88.000. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih laku dengan harga 88.000. Dan tentunya ketika orang-orang membeli buku ini bukan hanya mendapat buku, tetapi banyak benefit yang saya kasih. Salah satunya ada mentoring menulis ya. Jadi saya sharing ilmu kepenulisan ke teman-teman yang beli buku ini. Ada konsultasi gratis, kemudian ada gratis tanda tangan, ada gratis nasihat spesial. Ya, mungkin di antara teman-teman pembaca ada yang punya hajat, ya saya tuliskan di sini biar ingat terus dan biar jadi doa dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa tersebut. Ya. Dan masih banyak lagi benefit-benefit yang lainnya, ya. Ya termasuknya cukup murah lah dibanding manfaat yang didapat. Seperti itu Bang Rocky. Masya Allah. Jadi kalau misalkan mau pesan, boleh langsung DM Ustadz Lukman ya? Boleh lewat saya, boleh lewat Bang Rocky, mangga silahkan. Ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini
bingung harus ngapain, mau kerja, nggak ada lowongan kerja, mau jualan juga bingung mau jualan apa. Nah ini peluang banget ya, teman-teman bisa ikut mensiarkan buku ini ya, karena banyak juga teman-teman yang cukup produktif dengan menjualkan buku ini. Tentu saya akan ajarkan juga cara menjualnya. Kebetulan background saya ini seorang marketing online ya. Dari 2016 saya menggeluti dunia internet marketing sampai sekarang, dan itu saya sharingkan ke teman-teman tim penjualan saya. Masya Jadi Allah. ketika saya bisa menjual 100 buku, tim saya pun harus bisa menjual 100 buku. Ketika saya bisa Oh, menghasilkan 10 juta, tim saya harus bisa menghasilkan 10 juta. Itu iya. prinsip saya. Ya, jangan pelit ilmu lah istilahnya gitu. Masya Allah. Sukses terus Nah, Ustadz Lukman bersama ya, timnya. amin, amin. Dan Amin, Alhamdulillah amin, amin. pernah bergabung dengan tim beliau. Beliau sangat antusias menggembleng kami di grup Ah, WhatsApp itu. subhanallah. Masya Allah. Dan mohon maaf, Sat, sekarang-sekarang saya mulai jarang aktif di grup tersebut, Sat. Iya, nggak Apa? apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga lagi fokus jualan kurban sekarang. Oh, iya, iya, Lagi iya, fokus iya. jualan hewan kurban, tapi jualan buku juga tetap jalan karena kan masing-masing ada divisi lah. Eh, Masya Allah. jadi Antum eh, keren ak- banget. mm, akikah dan kurban ini mulai produktif setelah lockdown selesai. Ketika mulai ada new normal, udah mulai tuh Iya, ada iya, iya. klien yang masuk. Ketika lockdown itu sama sekali nggak ada order. Ya alhamdulillah lah, dijalani aja. Ya, Amin. dijalani, insya Allah berkah, insya Allah. Amin. Mm. Semoga antum sehat Amin, amin. selalu, terus bisa Amin, amin, amin. Ustadz, antum sangat menginspirasi untuk saya pribadi. Ustadz, Amin. iya, mutawif, pembimbing haji umroh juga beliau, punya travel, terus Betul. Masya Allah, motivator. Oh iya, bisa main sulap juga Ustadz Lukman. Aduh, saya untuk sulap, antum Ustadz. Satu guru satu ilmu. Insya Allah, next time kita akan undang lagi ya Ustadz. Jangan bosen-bosen gabung Ya, di IGM. siap, siap, insyaallah, insyaallah. Share terus ilmunya, karena Hmm. 40 menit Ah, ini kulit-kulitnya juga belum masuk ke daging-dagingnya nih. ah, Ustadz Lukman, mungkin 2 menit terakhir untuk closing ah, pertemuan pagi hari Oke. ini. Monggo. Ah. Ini nggak ada pertanyaan nih dari teman-teman yang nonton. Kalau dari tadi saya perhatikan sih masih dalam bentuk apresiasi aja, Ustadz. Salut, Masya Allah, Hmm, Ustadz hmm. Lukman. Ya, Salam kenal, keren bukunya Pak Lukman. ya, ya, salam kenal Pertanyaan juga. belum Ah, ada. siap, siap, siap. Oke, langsung closing power aja ya. Silakan, Ustadz. Oke. Apapun masalah yang menimpa kita saat ini, apapun keinginan kita saat ini, tetaplah dikomunikasikan kepada Allah dengan bahasa yang penuh kemesraan dan bahasa yang penuh sopan santun, karena sadarilah diri kita ini adalah hamba, bukan Tuhan. Seringkali ketika kita berdoa itu kesannya tuh nyuruh-nyuruh Allah. Kesannya itu memaksa Allah agar Allah segera mengabulkan, memenuhi semua keinginan diri kita. Semua hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu kan keinginan diri. Padahal kita ini hamba yang banyak dosa. Kalau kita sudah menyadari kita banyak dosa, malu rasanya kalau banyak minta. Makanya ketika kita ingin dibantu sama Allah, kalau bisa, jangan mohon bantuan, tapi menawarkan bantuan. Ya memang boleh-boleh saja kita minta bantuan, ya, boleh. Tapi kita harus sadar, kita ini hamba yang banyak dosa. Maka tawarkanlah bantuan kepada Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya doanya itu dirubah lebih halus lagi. Mungkin selama ini ketika kita minta sesuatu sama Allah, doanya begini. Ya Allah, ya Rob, tolong datangkan jodoh yang baik, yang solehah kepadaku ya Allah. Ya Allah, ya Rob, lunaskan hutang-hutangku ya Allah, lancarkan usahaku ya Allah. Jadi nggak ada seninya, garing istilahnya. Coba bahasanya lebih mesra lagi. Posisinya nunduk, hatinya malu. Kemudian
isinya tuh menawarkan bantuan. Contoh gini, ya Allah ya Rob, hadirkan orang-orang yang bisa aku bantu ya Allah, agar aku pantas dibantu olehmu. Ya Allah ya Rob, apa yang bisa aku lakukan untuk agamamu ini ya Allah, agar aku pantas dibantu olehmu. Jadi kita menawarkan bantuan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita pantas dibantu oleh Allah. Karena kita Amin. sadar, kita belum pantas, kita masih banyak dosa. Maka perbanyaklah mohon ampun, perbanyaklah istighfar, mudah-mudahan semua urusan kita menjadi lancar, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pantas bersemi di tengah pandemi corona seperti sekarang ini. Dan kita berharap mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya, khususnya buat Bang Rocky sebagai host. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz Waalaikumsalam. Lukman. Kalau Ya, pagi-pagi udah share ilmunya, share pengalaman inspiratifnya. ya. Semoga Ustaz Lukman selalu diberi umur yang panjang dan manfaat, Amin, amin. terus menebar Amin. kebaikan. Masya Allah. Kalau misalkan kita mau Amin, amin. dibantu sama Allah, sering-seringlah membantu orang lain. Luar biasa Ustaz. Ya. Baik, terima kasih juga untuk Sobat IGM. Alhamdulillah yang bisa hadir dari awal sampai akhir, maupun yang datang pergi. Insya Allah kita bakal bertemu kembali di esok hari dengan tema yang berbeda. Mohon maaf lahir batin dari saya selaku host Rocky Mubarok. Insya Allah kita akan ketemu kembali besok hari Ahad. Ustaz, kita akhiri sama-sama Ya. dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, sama-sama. Ya, Assalamualaikum.